Oke, selamat siang Pak Woyo dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tugas proyek akhir semester untuk mata kuliah sensor dan transducer. Jadi judulnya kelompok kami itu sistem monitoring kualitas tanah berbasis Arduino Uno. Dengan saya itu Agustinus Saputra, NIM 2313130001, dan rekan saya Muda Merambah Ama dengan NIM 231313016. Dia adalah latar belakang dari proyek kami ini juga. Itu pertanian menghadapi tantangan serius seperti berkurangnya minat, kelangkaan lahan dan air, serta metode pengelolaan tradisional yang kurang efisien. Kemudian itu kekurangan ini diperburuk oleh minimnya kesadaran akan kekeringan tanah, penggunaan pupuk atau pestisida yang tidak tepat, dan pemilihan tanaman yang kurang sesuai. Untuk pendahuluan ini, di era modern ini perkembangan teknologi meningkatkan pesat, mengubah sistem manual menjadi otomatis. Kemudian, inovasi teknologi telah memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan, termasuk pertanian dan perkebunan. Dengan adalah alat ini, masalah yang dapat diselesaikan ada beberapa poin. Yang pertama itu pemantauan manual kurang efisien, pemantauan kualitas tanah secara manual memakan waktu yang kurang praktis. Kemudian yang kedua itu keterbatasan data secara real time. Minimnya data real time tentang kelembapan, suhu, dan cuaca menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga, biaya peralatan tinggi. Alat pemantauan yang tersedia di pasar mahal dan sulit dijangkau untuk petani-petani kecil. Kemudian yang keempat, kurangnya akses teknologi sederhana. Teknologi kompleks sering sulit dipahami, terutama di pedesaan. Solusi yang sering dihadapi untuk proyek monitoring kualitas tanah ini dirancang untuk menyediakan solusi otomatis dan praktis dalam memantau parameter penting tanah. Dengan sensor modern yang terhubung pada Arduino Uno, alat ini diharapkan menjadi prototipe yang ekonomis dan efektif, mudah digunakan, serta membantu meningkatkan efisiensi kerja petani dan menjaga kelestarian lingkungan. Ada tujuan proyek. Nah, pertama itu pengembangan sistem pemantauan kualitas tanah otomatis menggunakan Arduino Uno untuk mengukur kelembapan suhu dan hujan secara real time. Kemudian yang kedua itu mensimulasikan teknologi pertanian cerdas berbasis sebagai pembelajaran dan mendukung praktik pertanian modern. Ini adalah diagram skematik yang kami buat. Kami menggunakan software Proteus 8.13. Ini ada beberapa komponen, yaitu ada Arduino Uno sebagai pengontrol utama dari semua komponen, dan ada sensor soil. Sensor soil ini berguna untuk mendeteksi kelembapan pada tanah. Dan kemudian ada sensor DHT. DHT ini berfungsi untuk mendeteksi suhu sekitar lingkungan sekitar, dan ada sensor hujan untuk mendeteksi adanya hujan dan tidak adanya hujan. Dan ada LCD. LCD ini untuk menampilkan kelembapan tanah, sensor suhu dan sensor hujan. Dan ada relay dan ada pompa untuk memberikan air ke tanaman. Kita masuk pada penjelasan dari setiap komponen yang kami gunakan dalam proyek kami. Yang pertama itu ada Arduino Uno sebagai microcontroller, di mana dia bertugas untuk memproses setiap data yang dikirim. Sensor hujan juga atau rain sensor berfungsi untuk mendeteksi jika terjadinya hujan. Kemudian ada soil moisture digunakan untuk mendeteksi kelembapan pada tanah. Lalu ada sensor DHT22 juga, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu di lingkungan sekitar alat bekerja. Modul relay ini berfungsi sebagai saklar untuk pompa yang nanti akan menghidupkan dan mematikan pompa. Dan ada water pump berfungsi untuk memberikan air ke tanaman kering. Kemudian ada LCD. LCD ini kami menggunakan LCD I2C
berfungsi untuk menampilkan sensor hujan, terus sensor suhu dan sensor kelembapan yaitu soil moisture. Prinsip kerja dari alat ini yang pertama sensor, mengumpulkan data kelembapan, suhu, dan hujan. Jadi setiap sensor itu berfungsi berdasarkan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada Arduino Uno sebagai microcontroller, memproses data untuk menghidupkan atau mematikan pompa sesuai dengan kondisi. Di sini juga ada relay, mode relay, mengaktifkan pompa bila tanah kering dan tidak hujan. Lalu ada LCD untuk menampilkan setiap hasil secara real time, baik yang dibaca oleh sensor suhu, setiap sensor. Jadi untuk hasil pengujiannya dan pengecekan ini kami dibagi menjadi 3 1 2 3 itu untuk tanah yang kering dan no rain. Kemudian itu 4 5 6 untuk tanah yang kering tapi sensor itu mendeteksi hujan atau rain. Dan 7 8 9 ini untuk mendeteksi tanah yang lembab dan no rain. Dan kemudian untuk 10 sampai 12 ini soil moisture mendeteksi lembab dan rain. Jadi fungsi rangkaian secara keseluruhan ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu pengumpulan data. Jadi setiap data itu dikumpul di microcontroller yang dibaca oleh setiap sensor yang digunakan. Kemudian ada pemrosesan data, seluruh itu diproses di microcontroller Arduino Uno. Kemudian pengontrolan penyiraman itu dikontrol lewat Arduino, lewat relay juga untuk mengaktifkan dan mematikan pompa. Pembacaan sensor itu ada penampilan informasi juga secara real time yang akan ditampilkan di LCD 16x2. Langkah-langkah pengerjaan proyek yang pertama itu kami merangkai di Proteus 8, kemudian kami juga mencari coding, kemudian kita merangkai di protoboard. Setelah kita memastikan rangkaian itu sesuai dengan harapan kita pada protoboard, kita mulai merakitnya itu pada wadahnya. Di sini setelah kita selesai merakit pada wadahnya itu, kita melakukan uji coba terhadap alat di sini, apakah alat itu berfungsi atau tidak di sini. Kesimpulan pada sistem monitoring kualitas tanah berbasis Arduino Uno, kami berhasil mengotomatisasi penyiraman berdasarkan kelembapan tanah, hujan, dan suhu sekitar lingkungan. Rekomendasi pengembangan sistem ini dapat dikembangkan dengan integrasi IoT untuk pemantauan secara real time, penambahan sensor pH atau cahaya, dan penyiraman variabel sesuai kebutuhan tanaman. Microcontroller canggih seperti ESP32 atau Raspberry Pi juga dapat digunakan untuk fitur lebih kompleks. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan dedikasi dari Pak Woyo beserta asistennya yaitu Mas Agung. Kami mengucapkan terima kasih selama ini banyak bimbingannya. Di sini kami akan memperagakan alat kami yang berjudul Sistem Monitoring Kualitas Tanah berbasis Arduino. Komponen yang kami gunakan itu ada beberapa. Yang pertama ada Arduino Uno untuk memproses programnya. Kemudian itu ada sensor soil moisture untuk mendeteksi kelembapan dari tanah. Di sini juga ada modulnya ini. Kemudian itu kami menggunakan DHT22 untuk membaca suhu di lingkungan sekitar. Kemudian ada sensor hujan juga di sini atau sensor rain. Di sini juga ada terdapat modulnya. Lalu di sini tuh ada relay untuk mengaktifkan dan mematikan pompa. Lalu ada pompa di sini, ini ada pompa memberikan air kepada tanah yang kering. Kemudian itu ada LCD untuk menampilkan hasil pembacaan dari kelembapan tanah dan suhu yang dibaca oleh DHT22. Kemudian ada sensor hujan juga pembacaannya. Cara kerja dari sistem monitoring kualitas tanah berbasis Arduino Uno. Pertama-tama, sensor soil ini berfungsi untuk mendeteksi kelembapan pada tanah. Nah, jika kelembapan tanah itu mencapai
kurang dari 20%, maka pompa pada sistem ini akan hidup, menandakan tanah itu kering. Jika kelembapan menunjukkan lebih dari 20%, maka pompanya akan mati, menunjukkan tanah itu lembab. Kemudian ada sensor hujan. Ini berfungsi mendeteksi adanya hujan dan tidak adanya hujan. Jika kita meneteskan air ke sini, maka tampilan di LCD itu menampilkan rain. Jika tidak ada air di sekitar bagian sensor ini, LCD menampilkan no rain atau tidak hujan. DHT22 untuk mendeteksi suhu sekitar lingkungan. Saja mendemokan alatnya. Pertama-tama itu soil moisture itu ditancapkan pada tanah yang basah atau lembab ya, sehingga soil itu terdeteksi pada LCD 72% dan no rain. Kenapa no rain? Karena sensor hujannya itu belum mendeteksi adanya hujan. Kemudian temperatur itu di 25,50 derajat Celcius. Nah, setelah itu pompanya itu ini tidak akan aktif karena kandungan air dari tanah yang dideteksi oleh sensor soil ini cukup untuk tanah ini. Lalu jika soil ini dipindahkan pada tanah yang kering, maka tampilan pada LCD seperti ini. Soil dia mengukur kelembapan pada tanah kurang dari 20, di sini kisaran 5%, dan no rain. Temperaturnya di 25,60 derajat Celcius. Dan secara otomatis pompa itu akan aktif. Di sini ini airnya. Dia mengaliri air di sini pompanya. Nah, namun jika kita itu meneteskan air pada sensor hujan ini, nah, tulisan pada LCD itu rain, karena sensor hujan itu mendeteksi adanya hujan. Pompa itu akan secara otomatis mati. Ya, di sini. Karena soil itu mendeteksi kelembapan pada tanah sudah cukup untuk air yang dibutuhkan oleh tanah. Tuh, prinsip ini juga tadi itu sama kayak yang tanah yang basah tadi ini. Hanya bedanya itu kalau ini memang airnya itu sudah cukup, sudah sangat cukup, sehingga di LCD itu soilnya itu di 69%. Meskipun rain pun itu pompa tidak akan aktif karena air itu sudah sangat cukup. Sistem monitoring kualitas tanah ini dapat berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada bidang pertanian, baik itu tanaman maupun buah-buahan. Yang kita buat itu dapat sebagai alat penyiraman otomatis juga. Contohnya itu pada saat tanah itu kering, keran itu hidup, dan pada saat tanah itu basah atau lembab itu atau pompa akan mati. Kali manfaat yang bisa kita dapatkan seperti tadi bisa kita terapkan dalam dunia pertanian, sayuran, buah-buahan, atau tanaman-tanaman lain yang dibudidayakan di dunia pertanian. Itu sangat bagus. Selain daripada itu juga alat ini memang sangat cukup sederhana dan kompleks gitu, jadi mudah untuk dipahami dan hemat budget juga kalau kita terapkan. Selain juga itu tidak pekerjaan dari si petani, jadi mungkin petani itu hanya bisa untuk memantau saja atau melihat kekurangan apa yang dibutuhkan dari si tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan dan dedikasi yang diberikan kurang lebih selama 1 semester ini kepada Pak Woyo. Kami banyak mendapatkan hal-hal baru, mempelajari berbagai sensor. Semoga kedepannya itu dengan apa yang kami dapatkan kurang lebih 16 kali pertemuan 1 semester ini bisa kami terapkan di dunia kerja kedepannya. Beli jajan ke warung Bu Asih. Asik. Cukup sekian dan terima kasih. Dan terima kasih.